Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esa Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esa Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Pak, mau tanya, bagaimana Yesus berkhotbah atau mengajar banyak orang dalam ribuan orang mendengar, sedangkan zaman dulu belum ada sound system seperti sekarang, Pak Pendeta. Bagaimana ini? Ya, baik saudara, itu pertanyaan yang menarik ya. Yesus memang mengajar banyak sekali orang, ribuan orang dia ajar. Dan saudara-saudara, memang saya sendiri pernah bertanya-tanya dengan cara apa suaranya bisa terdengar. Tetapi sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi kita tidak bisa memikirkan bahwa dia menggunakan kuasanya secara supranatural untuk membuat suaranya itu terdengar kepada semua orang. Tapi dia adalah Tuhan yang menciptakan alam dan dia bisa memanfaatkan kekuatan alam sebenarnya untuk mengajar. Nah, saya ambil contoh ketika di Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu Yesus kan berkhotbah di bukit. Dan sekarang saya sedang berada di bukit yang dipercaya di mana Yesus mengajar orang banyak di Matius 5 sampai Matius 7, yaitu di gereja Sabda Bahagia. Dan di gereja Sabda Bahagia ini itu di bukit memang dan langsung berhadap-hadapan dengan Laut Galilea. Nah, kalau saudara melihat ini adalah Laut Galilea yang berhadap-hadapan dengan bukit tempat di mana Yesus berkhotbah. Nah, dengan melihat alam semacam ini, maka kita bisa melihat bahwa ini ada yang seperti ada penutup. Ini sebenarnya adalah tanaman pisang ya, yang sekarang ditutup, tapi sebelumnya itu adalah kosong. Dan diperkirakan orang-orang yang datang banyak berbondong-bondong itu mereka ada di tempat ini mendengar Yesus. Lalu kalau mereka memang mendengar Yesus dari sini, terus dari mana Yesus berkhotbah? Nah, dari mana Yesus berkhotbah? Banyak orang berpikir bahwa Yesus berkhotbah dari posisi di mana saya berdiri saat ini dan berkhotbah ke arah tempat orang-orang itu. Tapi sebenarnya itu adalah dugaan yang tidak terlalu tepat ya. Nah, diperkirakan Yesus berdiri di bagian sana ya. Yesus berdiri di kaki bukit sana di mana orang-orang berada pada bagian atas, tapi dia ada pada bagian bawah. Dan di sini kita bisa merasakan bagaimana angin dari laut itu bertiup ke arah gunung ini atau bukit ini. Sehingga kalau Yesus berdiri di kaki bukit, sementara orang-orang duduknya di atas bukit ini, maka Yesus bisa memanfaatkan kekuatan alam di mana dia bersuara dari sana dan suaranya itu dibawa oleh angin sehingga akhirnya menjadi terdengar oleh sekian banyak orang yang duduk di atas bukit ini. Sehingga bukanlah sesuatu yang mustahil bahwa walaupun ada banyak orang tetapi suaranya dapat terdengar. Dan hal ini sudah pernah dicoba atau dites oleh sejumlah orang di mana mereka mencoba berbicara atau berteriak tanpa ada bantuan sound system apapun. Dan hasil tes itu menunjukkan bahwa orang-orang yang ada di posisi ini itu mendengar dengan cukup jelas apa yang dikatakan orang dari balik bukit sana dengan bantuan angin ya. Nah, itu kira-kira penjelasannya mengapa sampai suaranya Yesus itu bisa terdengar oleh banyak orang sementara dia berkhotbah di bukit. Nah, demikian penjelasan saya. Tuhan memberkati.
Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali. Ngobras goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit. Kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.